Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rajaki Darwatama dengan NIM 111230464, dan pada video kali ini saya akan sedikit mereview dan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional dan Perdagangan Internasional pada pertemuan kedua, yaitu mulai dari definisi, ciri-ciri, dan perbedaan dari hukum ekonomi internasional dan hukum perdagangan internasional. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi hukum ekonomi internasional atau bisa kita singkat HEI. Nah, HEI itu menurut para ahli, HEI adalah sekumpulan aturan yang mengatur aspek ekonomi dengan unsur internasional. Nah, yang dimana ahli seperti John H. Jackson mendefinisikan itu sebagai semua subjek hukum yang memiliki unsur internasional dan ekonomi di dalamnya, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Lalu ada juga Schwetzenberger yang menambahkan bahwa HEI itu adalah cabang hukum dari hukum publik internasional yang berfokus pada kepemilikan sumber daya nasional, produksi dan distribusi barang, serta transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara, yang dimana intinya HEI itu berkaitan langsung dengan transaksi ekonomi antar subjek hukum internasional. Nah, ciri-ciri utama dari HEI itu sendiri yaitu merupakan bagian dari hukum internasional publik. Nah, lalu sumber hukumnya juga berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Lalu subjek hukum utama dari HEI itu sendiri adalah negara-negara yang memiliki kedaulatan dalam mengatur hubungan ekonomi, yang dimana HEI itu cakupannya sangat luas, mulai dari perdagangan, barang dan jasa, investasi, hingga keuangan internasional. Dan lanjut kita yang kedua nih, hukum perdagangan internasional atau bisa kita singkat dengan HPI. Nah, jika HEI itu adalah payung yang lebih besar, maka HPI ini adalah bagian yang spesifik yang sangat penting yang ada di dalam HEI itu sendiri. Nah, Prof. Waladov tuh pernah mendefinisikan HPI sebagai aktivitas tukar-menukar atau jual beli antar negara untuk memperoleh manfaat. Nah, sementara itu Smitsov melihatnya sebagai suatu sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat perdata di tingkat internasional. Nah, ciri-ciri utama dari HPI itu sendiri, HPI itu berfokus pada aturan yang mengatur hubungan komersial perdata lintas negara, seperti jual beli, barang dan jasa, teknologi, seperti itu. Lalu HPI juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional private, yang dimana publik itu mengatur perdagangan antar negara, sedangkan private itu mengatur transaksi antar pihak swasta dari negara yang berbeda, seperti itu. Lalu prinsip dasar HPI itu sendiri mencakup kebebasan berkontrak, etikat baik, potential servanda, dan otonomi para pihak dalam kontrak. Dan sumber hukumnya pun HPI ini mirip banget dengan HEI, yang dimana mulai dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan hukum nasional yang relevan. Nah, menariknya HPI itu nggak bisa dipahami hanya dari sisi hukumnya doang, tapi juga melibatkan ilmu lain seperti ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Nah, mungkin meskipun keduanya tuh saling terkait ya, antara HEI dan HPI, ada perbedaan yang penting nih, di mana hukum ekonomi internasional itu memiliki cakupan yang lebih luas dan komprehensif, yang dimana mencakup seluruh aspek ekonomi lintas batas seperti investasi, keuangan, dan pembangunan. Nah, di sisi lain, hukum perdagangan internasional itu lebih spesifik, berfokus pada transaksi komersial. Yang pertama ya jual beli barang dan jasa, serta perlindungan haki. Singkatnya, HPI itu adalah bagian dari HEI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kan, yang HEI itu merupakan payung besar, HPI ini bagian yang penting di dalamnya. Nah, transaksi perdagangan yang diatur oleh HPI itu menjadi salah satu pilar utama dari sistem ekonomi internasional yang lebih besar. Nah, itu diatur oleh HEI. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.